kita bicarakan tentang mekanisme kompleks. Kalau kita tinjau ini titik B dan titik D ini berada pada batang penghubung 3. Nah, kedua titik ini itu selalu tidak tetap atau selalu berubah. Maka 3 ini disebut dengan floating link. Demikian juga nih pada batang penghubung 5 itu ada titik C dan titik E. Kedua titik ini juga selalu berubah. Maka 5 disebut floating link. Nah, suatu mekanisme yang terdiri dari 2 atau lebih floating link, maka disebut dengan mekanisme kompleks atau kompleks mekanisme. Nah, sekarang kita tinjau ini, titik E itu berada pada peluncur 6. Nah, peluncur 6 ini meluncur sepanjang horizontal. Kita misalkan kecepatan titik E adalah VE. Kemudian kita gambarkan di sini, dari kutub O2 aksen kita gambarkan VE. Maka ini adalah vektor kecepatan VE. Katakanlah sampai di titik ini. Titik ini adalah titik E aksen. Kemudian titik C dan E itu terletak pada batang penghubung 5. Maka kedua titik ini mempunyai kecepatan relatif satu terhadap yang lain. Maka melalui ini, E aksen itu kita gambarkan garis tegak lurus CE. Nah, ini merupakan tempat kedudukan C aksen, tegak lurus CE. Kemudian, titik B ini berada pada batang penghubung 5, E2. Nah, ini berputar terhadap O2, maka kecepatan B ini tahu arahnya yaitu tegak lurus O2B. Maka kalau digambarkan ini dari kutub yaitu O2 aksen, ini garis yang tegak lurus O2B ini merupakan tempat kedudukan B aksen. Nah, kalau titik C itu dicari berdasarkan kecepatan E, maka persamaannya adalah VC sama dengan VE ditambah VC strip E, atau kecepatan titik C sama dengan kecepatan titik E ditambah kecepatan C relatif terhadap E. Nah, kecepatan titik C itu baik besar maupun arahnya belum tahu. Maka di sini strip. Kecepatan titik E itu besarnya tahu, centrang. Besarnya arahnya juga tahu, maka ini centrang juga. Kecepatan C relatif terhadap E ini besarnya tidak tahu, arahnya tahu, yaitu tegak lurus CE. Nah, di sini ada 3 strip, maka persamaan ini tidak bisa diselesaikan. Kemudian kalau titik B atau kecepatan titik B itu kita cari hubungannya dengan kecepatan titik D, maka kecepatan titik B sama dengan kecepatan titik D ditambah kecepatan B relatif terhadap D. Nah, kecepatan B itu besarnya tidak tahu, arahnya saja yang tahu. Kecepatan titik D itu arahnya tahu, besarnya tidak. Kecepatan B relatif terhadap D itu besarnya tidak tahu, arahnya saja yang tahu yaitu tegak lurus BD. Nah, persamaan ini juga ada 3 strip, maka tidak bisa diselesaikan. Kalau kecepatan C itu dicari hubungannya dengan kecepatan D, maka ini VC sama dengan VD atau kecepatan titik C sama dengan kecepatan titik D ditambah kecepatan C relatif terhadap D. Kecepatan titik C ini baik besar maupun arahnya tidak tahu, maka di sini double strip. Kecepatan titik D itu hanya arahnya saja yang tahu, besarnya tidak, strip. Kemudian kecepatan C relatif terhadap D, arahnya saja yang tahu yaitu horizontal tapi besarnya tidak. Maka persamaan ini ada 4 strip. Nah, karena persamaan ini tidak bisa diselesaikan, maka untuk kasus ini diselesaikan dengan metode trial and error. Jadi kita mencoba-coba, kita misalkan
titik di aksen adalah di sini. Nah, titik B, C, dan D ini terletak pada batang bumbung 3. Maka ketiga titik ini mempunyai kecepatan relatif satu terhadap yang lain, yaitu tegak lurus batang ini. Maka melalui D aksen kita buat garis hijau ini yang tegak lurus batang atau BD. Maka ini merupakan tempat kedudukan D aksen, C aksen, dan B aksen. Nah, dari pemisalan ini maka ini adalah C aksennya, ini D aksennya tadi yang dimisalkan, maka ini adalah B aksennya. Nah, ini merupakan bayangan dari ini. Kalau ini tadi pemisalan ini betul, maka harus terpenuhi hubungan ya, perbandingan BC banding CD sama dengan D aksen B aksen C aksen banding C aksen D aksen. Nah, nampaknya dari gambar ini perbandingan itu belum terpenuhi. Kita coba titik yang lain, misalnya D aksen di sini. Kemudian kita gambarkan garis yang ungu, ini adalah tegak lurus BD. Maka akan diperoleh di sini, ini tadi titik D yang dimisalkan, maka ini adalah titik C aksen. Kemudian yang ini adalah titik B aksen ini. Nah, dari gambar ini maka perbandingan BC banding CD itu juga belum memenuhi B aksen C aksen banding C aksen D aksen. Maka harus dicoba titik berikutnya. Nah, kita coba titik berikutnya D aksen itu misalnya di sini, kemudian kita buat garis tegak lurus BD, maka akan diperoleh ini yang merah ini. Nah, C aksennya di sini, B aksennya di sini. Nah, dari pemisalan ini nampaknya perbandingan BC banding CD itu sudah sama dengan perbandingan B aksen C aksen banding C aksen D aksen. Maka ini yang memenuhi. Jadi di sini adalah titik D aksen, ini titik C aksen, maka yang di sini adalah titik B aksen. Sehingga dari kutub kita tarik garis ini, maka ini merupakan vektor kecepatan VD. Kemudian dari kutub sampai titik C aksen, inilah vektor kecepatan VC. Kemudian dari kutub sampai titik B aksen, ini adalah kecepatan titik B. Jadi vektor kecepatan titik B. Demikian.